kita ini akan menjelaskan curhat ataupun bisa disebut dongeng. Kalau yang tidak percaya, kalau yang percaya silakan diambil, yang tidak percaya ditonton dan dibuang. Jangan percaya kalau ragu dan syak tentang ilmu hakikat ma'rifat. Dan saya tidak berbicara tentang syariat maupun thariqah. Saya berbicara tentang curhat dengan ilmu ma'rifat, ilmu hakikat. Ilmunya, teorinya. Belum tentu saya berbicara terus saya sudah sampai di sini. Tidak. Saya tidak mengatakan begitu. Maka kita akan menjelaskan tentang keilmuan atau teori. Ada yang bertanya tentang diri Tuhan sebelum wujudnya nur. Namanya apa? Namanya adalah huwa. Namanya huwa, belum bernama. Belum bisa disebut. Namanya huwa. Huwa itu bukan nama. Huwa itu suatu isyarat atau pengertian daripada tiada bernama. Huwa itu aku. Aku, sang aku itu. Kemudian menghembuskan daripada hembusan pertama, yaitu Ahmad atau Nurullah, Nur Ahmad. Nah, di sini ada yang mengatakan sebagian, ada yang mengatakan segalanya. Dan bahkan saya berpendapat kepada ulama-ulama ma'rifat, guru-guru kita adalah sang aku inilah yang menjadi nur. Zat mutlak itulah menjadi nur. Nur Ahmad. Ahmad. Kemudian Nur Ahmad ini menetes jadi Nur Muhammad. Nah, Nur Ahmad dengan Nur Muhammad ini satu. Kemudian dari Nur Muhammad itu tercipta segala apa-apa yang ada, yang nampak, yang maujud, yang nyata senyata-nyatanya, yang muhaddas. Muhaddas itu baharu, diciptakan. Nah, kemudian kita akan menarik kesimpulan tentang pengenalan tentang Adam. Kalau Adam itu disebutkan semua Adam, artinya tiada atau kosong. Tapi kalau dipisah alif dal mim, Allah dalil Muhammad. Nah, kalau dirincikan lagi, alif dengan dal itu Ahmad, mimnya itu adalah Muhammad. Atau bisa dikatakan alif dal itu Nur Ahmad ataupun Nur Ilahi, mimnya itu Muhammad. Jadi nyata pada Adam, insanul kamil. Nah, kemudian Muhammad yang zahir ini adalah Muhammad majasi, Muhammad yang sementara. Ini adalah Muhammad majasi. Muhammad hakiki yang di dalam nyawa kita ini, ruh kita ini yang di dalam, itu adalah Muhammad hakiki. Dan sebagian perkataan orang tidak meyakini bahwa Muhammad hakiki ini adalah Nur Muhammad ataupun Nur Ahmad. Yang nampak ini ada Nur Muhammad, yang di dalam adalah Nurullah, Nur Ahmad, yaitu Ahmad. Tapi tidak masalah karena berbeda pendapat, itu sah-sah saja, tidak masalah. Makanya kita teruskan lagi, nyawa ini sebenarnya adalah sifatnya. Sebenarnya sifat adalah nurnya. Nurnya itu adalah sebenarnya adalah zatnya, zat Tuhan itu, zat mutlak, sang maha mutlak yang sangat nampak. Dan dia bersifat wujud. Nah, sifat wujud ini adalah sifatnya Allah. Wujud, kidam. Kidam itu sifat terdahulu. Maka sangat keliru kita mengatakan bahwa sifat itu berpisah dengan zat. Di mana ada zat pasti ada sifat. Tidak mungkin ada sifat tanpa ada zat. Bagaikan api dengan panasnya, bagaikan bayangan dengan yang punya bayang, dan sebagainya. Maka Allah sudah katakan di dalam hadis qudsi, al-insanu sirru wa ana sirruh. Insan itu rahasiaku dan aku rahasianya. Rahasia itu sifatku dan sifatku tiada lain daripada aku. Dan sudah mengatakan begitu hadis qudsi. Insan itu rahasiaku, sifatku. Sifatku tiada lain daripada aku. Jadi insan itu bukan kita. Insan itu dia kenyataan, mazhar kenyataan wujud Allah. Maka dikatakan Allah itu esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada namanya, dan esa pada perbuatannya. Jadi yang mana diri kita di situ? Tidak ada. Maka jika kita menyebutkan aku di sini adalah akunya Allah, itu sudah meliputi segala sesuatu, langit, bumi, malaikat, semuanya. Itulah sang aku. Yang dikatakan innani anallah la ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku. Nah, tidak Tuhan selain aku. Sesungguhnya ini aku adalah Allah. Tidak Tuhan selain aku.
Maka dapat dikatakan akulah Sang Maha Kuasa, akulah Sang Maha Ruang, akulah Sang Maha Besar, akulah Sang Maha Pencipta, akulah yang berkuasa semuanya, akulah Raja di Raja. Akunya di sini, akunya dia. Maka tugas kita sekarang bagaimana? Memulangkan keakuan. Kalau kita mengaku-ngaku sekarang, ayo hati-hati. Jadi dipulangkan keakuan kita itu kepada keakuannya Allah. Inilah yang dikatakan berakhlak dengan berakhlak Allah, berakhlak dengan akhlaknya Allah. Akhlaknya Allah bagaimana? Kepada sifatnya, sifat 20, kepada asma'nya, asma-asma'nya menyatakan Asmaul Husna. Asmaul Husna ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada Al-Malik, Al-Quddus, dan setiap manusia itu mempunyai nama-nama Allah, menyatakan asmanya Allah. Ada yang sifat jalal, yang keras, ada yang lembut, Al-Latif. Jadi tergantung kau punya sifat, apa yang diputuskan di situ. Tidak bisa kita meniru orang lain, tidak. Ada yang sifatnya keras, ada yang lembut. Itu semua sifat-sifat Allah. Ada yang Rahman, ada Rahim, ada Malik, ada Kudus, penguasa, ada yang agung. Tapi ketika kita mencuri sifatnya Allah, kita mengatakan kita yang Maha Pengasih, kita yang Maha Penyayang, kita yang berilmu, kita yang punya segalanya, maka luntur tauhid kita. Maka inilah kebalikan-kebalikan zaman. Yang dimana zaman dahulu makrifat dulu 13 tahun selalu kita katakan semua terbalik. Terbalik 360 derajat. Maka ketika muncul ilmu tauhid, ilmu ma'rifatullah disesatkan. Tapi tidak kenapa-kenapa, karena ini akan tetap berjalan terus sampai hari kiamat. Bahkan di tahun ini sudah mulai pembangkitan semua. Semakin makhluk melarang, semakin ujian-ujian itu datang, maka semakin kita semua akan bersemangat. Maka inilah maunya Allah, tidak bisa dilarang. Meskipun semua dunia menolak untuk jangan sebarkan ataupun jangan berkata itu, ini itu, bukan waktunya sekarang. Sekarang sudah 100 tahunnya kelemahan Islam, di mana muncullah semua pembaharu-pembaharu, bukan untuk membaharui Islam, bukan untuk mengubah agama Islam, tidak. Untuk mengembalikan Islam sesuai dengan kurun awal masanya, yang tidak menyesatkan, mengkafirkan. Bagaimana caranya bisa manusia bisa bersatu di muka bumi tanpa fanatik kepada suku, tanpa fanatik kepada bangsanya, fanatik kepada alirannya, fanatik kepada agamanya. Karena kita ini dari diri yang satu, kita ini manusia semua bersaudara, jangan pisah-pisahkan. Keyakinan boleh beda, kita semua saudara, semua manusia tanpa terkecuali. Jangan terlalu fanatik kita ini, jangan sampai kita merasa benar, karena yang maha benar hanya Dia. Makanya sering dikatakan ketika kita sudah betul-betul mempelajari, sering dikatakan kita adalah kaum zindik. Kaum zindik, atau yang melepaskan syariat. Kita tidak melepaskan syariat. Cuma ketika ditanya orang, kamu bersyariat? Tidak. Kamu sholat? Tidak. Kamu puasa? Tidak. Tapi pada kenyataannya iya. Karena kenapa? Kalau kita mengaku kita sholat, kita zikir, kita puasa, luntur semua. Kecuali kalau yang di dalam sudah berkata, bukan aku yang puasa, walaupun mulut berkata saya yang puasa, saya yang sholat, tidak masalah. Yang penting di dalam. Cuma untuk menjaga kehati-hatian, makanya prasangka-prasangka buruk kita jangan sampai kepada saudara-saudara kita. Kita mengatakan orang-orang yang belajar seperti ini adalah kafir, murtad. Tidak masalah. Mereka-mereka yang telah memperjuangkan itu tauhid tidak akan luntur. Meskipun leher terlepas, tidak akan luntur. Mereka rela memperjuangkan semua. Karena apa? Sudah masanya. Ini adalah kehendak dan kuasa Allah. Siapa yang bisa melarang? Tidak ada bisa. Semua ahli-ahli batil bergerak. Semua pengikut-pengikut Dajjal, Ya'juj, Ma'juj bergerak. Secara hakikat kita bisa lihat bertebaran iblis-iblis yang selalu merasa dirinya ada, selalu merasa kita yang berbuat, kita yang melihat. Itulah iblis, itulah Dajjal, itulah Ya'juj Ma'juj, itulah Fir'aun. Kita dikatakan ahli makrifat, orang-orang hakikat, orang tasawuf itu mau jadi Tuhan. Siapa yang mau jadi Tuhan? Justru kita itu mau mengembalikan haknya Tuhan, bukan untuk menjadi Tuhan. Mengembalikan semua, bahwa sang aku itulah yang wujud, aku itulah yang kidam terdahulu, aku itulah yang berdiri sendiri.
Aku itulah penguasa langit dan bumi. Sang aku itulah, bukan kita. Maka untuk para saudara-saudaraku, ini untuk semangat-semangat kita, kobarkan terus semangat apapun yang terjadi. Kita bersama-sama semua, meskipun kafir di mata masyarakat, tidak masalah. Tetapkan terus, luruskan perjuangan, luruskan terus niat kita. Niat kita itu bukan untuk memperbaiki orang lain, itu niat yang salah. Niat kita adalah untuk memperbaiki diri dan diperdengarkan untuk orang lain. Ketika orang lain tidak mengambil daripada keinginan kita, tidak masalah. Jadi kita itu untuk mengislah diri, memperbaiki diri, bukan untuk niat untuk memperbaiki orang. Luruskan niat. Niatnya semata-mata karena Allah saja. Karena Allah sendiri yang bergerak, Allah sendiri menyampaikan. Saya pun juga berbicara seperti ini, tidak tahu apa yang saya lontarkan, saya tidak tahu lagi mana hamba, mana Tuhan, saya tidak tahu lagi saya di mana. Jadi ketika saya disuruh begini, konsep begini, saya tidak akan bisa, karena saya la haula wala quwata illa billah, saya tidak tahu kenapa saya berbicara. Semua atas kuasanya, semua yang keluar dari mulut, semua yang ingatan semua. Ketika direncanakan saya mau ngomong ini, saya mau ngomong itu, tidak akan jadi. Betul-betul hanya kuasanya, kun fayakun, biiznillah. Jadi marilah kita semua, meskipun dikatakan berdongeng, tetaplah berdongeng. Tetaplah menyebarkan kalimatullah, li'ilah kalimatillah, menegakkan kalimat tauhid. Seperti agama-agama nenek moyang Ibrahim, agama-agama Hanafi yang lurus, yang mentauhidkan sebelum melangkah kepada syariat. Kalau sudah terlanjur syariat, bersyariatlah dengan berhakikat. Berhakikatlah dengan bersyariat. Dua-duanya, karena kita ada jasmani, ada rohani. Akan tetapi yang paling penting sebelum bersyariat adalah tauhid. Yang paling penting sebelum bersyariat, bertorikoh, semua adalah ma'rifatullah, mengenal Tuhan siapa sebenarnya. Kalau tidak, kita masih najis. Kita masih najis, Pak. Najis batin. Allah itu maha suci, Pak. Jangan sampai kita ini najis, mengaku-akui semua. Ingat itu, saudara. Ingat, taruh di dalam hati kita. Jangan sampai kita ingin tergelincir di dalam kekafiran, ketertutupan hati kita ini dari kesadaran tentang wujud mazharnya Allah yang meliputi dan diliputi tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum.